Malam buat Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Apa kabar semua? Pada malam hari ini Refleksi Kehidupan sudah berubah siaran waktunya, harinya yaitu hari Sabtu malam, dan saya harap kita semua bersedia ya untuk bersama-sama dalam Refleksi Kehidupan yang akan berganti siaran setiap malam Sabtu. Dan saya harap bagi mereka yang tidak dapat pergi ke gereja buat masa sekarang ini, boleh mengikuti kami di Refleksi Kehidupan pada malam Sabtu. Oke, pada malam ini atau minggu ini kita akan bersama-sama dengan Pastor Abrianus. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh dia. Tapi sebelum itu saya mau kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita yang dikutip daripada Mazmur 96 ayat yang pertama hingga yang keempat. Mazmur 96 ayat pertama hingga yang keempat berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat yang keempat, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, huruf kecil. Nah, pada malam hari ini sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam refleksi kehidupan, saya mengajak saudara untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, karena di ayat tadi mengatakan bahwa kita harus memuji Dia. Dia mengajak kita untuk Raja Daud mengajak kita untuk bermazmur bagi Tuhan, bernyanyi bagi Dia, menceritakan akan kemuliaannya dari hari ke hari. Maksudnya tiap hari mari kita sama-sama menyanyikan akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan, karena tidak ada satupun Allah huruf kecil yang boleh menandingi Dia, ya, karena Dia adalah Allah dan Tuhan dan penebus kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai
persembahan yang hidup, bukan kehendak namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah, ku menyembah-Mu. Siapa yang sudah tahu lagunya, mari kita nyanyikan chorusnya. Yang sudah hafal boleh menutup mata. Kita boleh menyanyikan, kita boleh menyembah, kita boleh meninggikan Dia besar. Mari kita nyanyikan bersama sekali lagi chorusnya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku, segala persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, karena Engkau adalah Allah yang bertahta di bumi dan di surga, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini Yesus, biar kami sekali lagi boleh bersama seperti pemazmur mengatakan bahwa kami mau menyanyikan lagu baru untuk Engkau, memuji, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami, menceritakan akan kebaikan-Mu, bukan hanya hari Minggu, tetapi dari hari ke hari di dalam kehidupan kami ini. Dan pada malam hari ini sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, biar Engkau terus memberkati kami, menyediakan pribadi kami untuk mau memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan sabda-Mu, menyadarkan kami akan kebaikan dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Jadi pada saat ini Tuhan, beracaralah, Roh Kudus, kami undang Engkau bertahta di dalam waktu ini, agar kami dapat menikmati ibadah, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biar Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di dalam acara refleksi kehidupan ini. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh, bagimu Yesus, bagimu. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Sekali lagi terima kasih karena bersama-sama kami dalam merefleksi kehidupan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kepada kita semua. Puji Tuhan karena hari ini kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Ya, saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Pastor Media ya yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan kepada kita hari ini. Dan saya juga bersyukur kepada kamu semua. Saya juga pasti bahwa kamu juga sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sentiasa baik dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Saya pasti Tuhan sentiasa campur tangan. Nah, untuk itu saya berdoa untuk kamu yang sedang bersekolah atau sedang belajar. Saya berdoa supaya Tuhan memberi hikmat yang baik, kebijaksanaan kepada kamu di dalam pembelajaran. Dan saya berdoa bagi kamu yang sedang bekerja atau seorang businessman. Saya berdoa supaya setiap usaha kamu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa bagi kamu yang sedang bergumul supaya ada penghiburan dari Roh Kudus Tuhan kepada kamu. Dan saya juga berdoa bagi kamu yang sedang merencanakan atau sedang mengurus segala sesuatu. Saya berdoa supaya Tuhan membuka jalan dan Tuhan memberkati setiap rencana kita. Ya, amin. Untuk firman Tuhan kita pada hari ini, ya, untuk perkongsian kita pada hari ini saya mengambil firman Tuhan yang dipetik di dalam Bilangan ya, Bilangan 35 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Ayat yang ke-9, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Nah, kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu harus menjadi tempat perlindungan bagimu, bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Ya, Bilangan 35 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Ya, di dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa firman Tuhan kepada Musa, ya, kepada Musa untuk memerintahkan orang-orang Israel supaya mereka ini, orang-orang Israel ini mendirikan kota-kota perlindungan. Ya, ada 6 buah kota perlindungan untuk mereka harus dirikan. Yang 3 itu di seberang sungai Yordan dan 3 lagi di tanah Kanaan. Nah, kota perlindungan ini yang akan kita dengar pada hari ini. Kota perlindungan. Apa juga sebenarnya kota perlindungan ini? Penting sangatkah kota perlindungan ini? Ya, saya mau bagi tahu, penting. Sangat penting bagi orang-orang yang bersalah. Karena kita lihat di sini, kota perlindungan ini menjadi suatu tempat pelarian, tempat perlindungan, tempat untuk menyelamatkan diri. Ya, bagi orang-orang yang bersalah, bagi orang yang membunuh. Itu kata firman Tuhan. Baik kau membunuh secara tidak sengaja atau sengaja, kau harus melarikan kota perlindungan itu. Supaya apa kau melarikan ke kota perlindungan itu? Supaya di kota perlindungan itu
kau mendapat perlindungan. Ya, sudah namanya kota perlindungan, pastinya kau akan mendapat perlindungan di kota perlindungan itu. Nah, setiap orang yang bersalah ketika berlari ke kota perlindungan itu, di sana dia mendapat perlindungan. Di sana dia mendapat keselamatan. Kenapa? Mari kita mengingat kembali tentang hukum bagi orang Israel. Ya, hukum itu adalah mata ganti mata, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, patah ganti patah. Jadi kalau membunuh, kau harus dibunuh. Nah, itulah yang terjadi, hukum yang terjadi kepada orang-orang Israel pada masa itu. Jadi untuk itu, setiap orang, kata firman Tuhan tadi, orang yang membunuh secara tidak sengaja, baik yang sengaja, harus melarikan diri ke kota perlindungan itu. Jadi kota perlindungan ini sangat penting didirikan, supaya setiap pesalah atau pembunuh itu dapat melarikan diri ke sana untuk mendapat perlindungan. Karena kalau kau tidak lari ke kota perlindungan itu, keluarga yang datang yang kau bunuh itu akan datang untuk menuntut balas, dan engkau tidak dapat mengelak itu. Kau tidak boleh menahan itu. Kau tidak boleh lepas dari semua itu. Itu harus dibalaskan kepadamu. Nah, untuk itu, sebelum itu terjadi dalam kehidupanmu, kau harus melarikan diri ke kota perlindungan pada yang didirikan itu. Nah, itulah yang terjadi pada zaman dahulu. Jadi kota perlindungan ini sangat penting. Dan kota perlindungan ini sebenarnya satu gambaran kepada kita semua hari ini. Kota perlindungan itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Kota perlindungan ini menggambarkan tentang Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita. Seorang pembunuh di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, itu menggambarkan kehidupan kita sebagai seorang pesalah. Kita tidak membunuh hari ini, tapi apa yang membuatkan kita bersalah adalah dosa. Dosa yang membuatkan kita menjadi orang yang bersalah. Nah, hari ini kita sudah tahu kebenarannya, bahwa kota perlindungan adalah Yesus Kristus. Karena zaman dahulu setiap orang yang bersalah harus melarikan ke kota perlindungan itu untuk mendapat keselamatan, untuk mendapat perlindungan. Jadi hari ini kita sudah tahu kebenaran itu. Kita adalah seorang pesalah. Jadi untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus berlari kepada Yesus Kristus. Jadi di kota perlindungan ini memberikan suatu kesempatan kepada pesalah pada masa itu. Jadi itu menunjukkan juga kasih karunia yang memberi kesempatan kepada kita. Jadi untuk itu, apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Kesempatan itu ataupun kasih karunia itu sudah memberi kesempatan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Yaitu pertama, ada 3 hal yang kita mau lakukan pada hari ini untuk kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kalau kasih karunia itu memberi kesempatan kepada kehidupan kita, yang pertama harus kita lakukan adalah berubah. Berubah dari segi apa? Ya, firman Tuhan berkata di dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah, saudara. Mungkin kau seorang pemarah, berubah. Jangan menjadi seorang pemarah. Kau sudah menerima Yesus Kristus, kan? Kau sudah menjadi orang yang percaya. Berapa lama sudah kau menjadi orang percaya? Takkan kau masih lagi hidup di dalam kehidupan yang lama? Seharusnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup di dalam pembaharuan, di dalam roh yang membarui kehidupan kita. Mungkin kau seorang gosip. Berubah. Jangan suka gosip lagi. Karena saya pasti kamu tidak suka digosip. Ya, itu di dalam Amsal. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Amsal, kalau kita baca, jangan marah ketika orang menggosip kita, karena kita juga seorang gosip. Nah, kalau kita tidak mau digosip, jangan bergosip. Berubah. Kita harus berubah tentang amarah kita, tentang gosip kita, cara hidup kita. Berubah. Tunjukkan tentang keselamatan yang sudah kau terima dalam hidupmu. Harus menjadi terang, harus menjadi garam dimanapun kau berada. Mungkin kau seorang yang hidup di dalam seks bebas, berubah.
Karena kasih karunia Tuhan memberi kesempatan kepada kita berubah, saudara. Itu ya hal yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, bertobat. Bertobat. Kau hidup di dalam dosa, bertobat. Kasih karunia memberi kesempatan kepada kita. Kita harus tahu itu. Jadi untuk itu berlarilah ke kota perlindungan itu. Ke Yesus Kristus. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia dapat menyucikan kita dari segala dosa kita. Itu di dalam 1 Yohanes. Jadi bertobat. Dan yang ketiga, percaya. Kita tahu bahwa kasih karunia itu memberi kesempatan kepada kita. Kota perlindungan itu memberi kesempatan kepada kita. Percaya. Kenapa saya berkata percaya? Memang kamu sebagai orang Kristen, memang kamu disebut orang Kristen, status kamu orang Kristen, tapi itu tidak menjamin kamu adalah orang-orang yang percaya. Karena yang menjamin kita menjadi orang percaya adalah iman kita. Sebab itu saya mau berkata, percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah kota perlindungan kita. Kita adalah orang yang bersalah. Kita adalah orang yang harus dibalaskan, sebagaimana pembunuh harus dibalaskan dan dibunuh kembali. Upah dosa ialah maut. Itulah yang menuntut kita. Itulah yang menuntut di dalam hidup kita. Tapi percayalah, saya mau bagi tahu kita hari ini. Karena setiap orang yang percaya akan selamat. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia memberi kesempatan kepada kita hari ini. Jadi yang pertama saya ulang, berubahlah. Dan yang kedua, bertobat. Tinggalkan segala dosa. Jangan hidup di dalam dosa lagi. Dan yang ketiga, percaya. Setiap orang yang percaya pasti akan selamat. Itu firman Tuhan. Dan saya imani itu. Bagaimana dengan kamu hari ini? Jadi 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Kota perlindungan menjadi satu gambaran sebagai keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Orang yang bersalah harus berlari masuk ke dalam kota perlindungan. Kita hari ini, kita juga orang bersalah. Kalau kita mau selamat, percayalah kepada Dia. Berlarilah kepada kota perlindungan itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita. Jadi ajakan saya pada hari ini, kalau kamu seorang yang ragu-ragu, saya mau berkata, minta Tuhan, Roh Tuhan, supaya kepercayaanmu itu, imanmu itu tidak lagi ragu-ragu hari ini. Kalau kau seorang yang tidak percaya, saya berdoa supaya Tuhan menjamah hatimu, supaya engkau percaya. Dan kalau kau seorang percaya hari ini, tetap percaya. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa sekali lagi untuk kamu. Bapa di surga, saya bersyukur untuk hari ini. Saya bersyukur untuk firman Tuhan yang saya kongsikan kepada jemaatmu. Saya berdoa bagi pastor yang melayani di gereja Baptis Tawau ini, Tuhan. Engkau berkati dia, pastor media, dan juga Engkau berkati setiap jemaat Gereja Baptis Tawau ini, supaya Engkaulah yang memimpin kehidupan mereka. Sekali lagi saya berdoa bagi yang bersekolah, Engkau beri hikmat yang baik, yang bisnis, saya berdoa supaya Tuhan memberkati usaha mereka berhasil. Dan juga saya berdoa bagi yang bergumul, Tuhan memberi penghiburan. Yang berencana, saya berdoa supaya Tuhan membuka jalan. Dan juga saya berdoa bagi anak kecil sampai yang dewasa, biarlah Roh Tuhan yang memberkati dan memimpin hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.